Sahabat memukul dengan maksud baik, lawan mencium secara berlimpah-limpah. Jangan tinggalkan teman dan teman orang tuamu. Jangan datang ke rumah saudara pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga dekat dari saudara yang jauh. Beberapa ayat dari Amsal pasal 27. Renungan kita satu hari satu pasal dari kitab Amsal. Amsal 27. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, Amsal 27 saya juga suka bagian ini. Kalau kita memperhatikan beberapa ayat yang dominan dalam Amsal 27, maka sangat terlihat bahwa ada semacam nasihat untuk siapapun, termasuk generasi muda, dalam membangun interaksi sosial antar sesama atau siapapun yang melakukan hubungan persahabatan, pertemanan, perkawanan, sahabat, kawan, kenalan. Nah, dalam interaksi seperti itu ada hal-hal yang harus dijaga, diperhatikan dalam rangka mempertahankan persahabatan tersebut, dalam rangka mempertahankan hubungan yang telah dibangun tersebut. Bahkan diungkapkan juga bahwa jangan meninggalkan kawanmu atau temanmu, dan juga jangan meninggalkan teman ayahmu. Jadi ada persahabatan yang berkelanjutan, persahabatan antar orang tua. Ketika orang tua mereka bersahabat, anak-anak pun juga bersahabat. Saya punya pengalaman orang tua bersahabat atau kenalan atau berteman baik. Kakak saya juga berteman baik dengan anak dari keluarga itu. Nah, adik dari teman kakak saya adalah teman saya. Dan juga adik dari teman saya adalah teman dari adik saya. Jadi ada pertemanan yang begitu dekat antar keluarga. Bahkan saya juga bertemu dalam hidup sosial saya, seperti kita, tetangga yang dekat lebih cepat tanggap dari keluarga yang jauh. Interaksi yang sangat menarik, bukan? Dan inilah yang juga Amsal inginkan terjadi dalam hidup dan kehidupan kekinian. Pada masa lalu pengalaman-pengalaman seperti itu telah terjadi, hubungan seperti itu telah terjadi. Teguran yang nyata dari seorang sahabat, seorang kali memukul dengan baik. Sahabat itu dia tahu persis apa yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita, karena suka bercerita, membuka jalan, atau curhat, atau apalah itu. Maka dia berani untuk menegur kita secara terang-terangan. Dia tidak menyembunyikan atau dia tidak melakukan toleransi terhadap kesalahan kita sambil dia memuji-muji kesalahan atau penyimpangan kita sebagai sesuatu yang baik. Tapi justru dia menegur, dia menunjukkan ini salah, itu salah, agar kita menjadi lebih baik. Nah, itu yang harus terjadi dalam persahabatan. Bahkan dalam persahabatan yang dalam konteks kekinian kita, dalam hidup modern pun, hal-hal yang baik dan benar itu seharusnya menjadi yang utama, bukan yang terbelakang. Sahabat yang baik adalah sahabat yang tidak pernah melakukan toleransi yang keliru terhadap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Toleransi yang keliru terhadap relasi dan narasi yang
terjadi atau muncul dari hidup dan kehidupan kita yang menyakiti orang lain. Ada banyak contoh bahwa seseorang atau kelompok anak muda atau generasi muda hancur, ya jatuh karena membela temannya yang salah atau melakukan kegiatan bersama yang justru merugikan orang lain. Nah, itu tidak boleh terjadi. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara yang dalam kemanusiaan, saudara-saudara yang memiliki anak atau keluarga atau generasi penerus yang ada di sekitarmu, tentu saja inginkan bukan bahwa mereka bertumbuh, berkembang sesuai apa maunya Tuhan, apa maunya firman Tuhan. Oleh sebab itu, kalau dalam rangka kita membangun masa depan yang lebih baik, cerah ceria, gilang gemilang, bukan saja pada masa kini, tapi masa depan untuk generasi per generasi masa akan datang, maka didiklah mereka menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang berpendidikan, berpengertian, mempunyai pemahaman terhadap firman Tuhan, tunduk dan taat kepada Tuhan dan takut pada Tuhan. Sehingga bukan saja mereka tumbuh kembang secara rohani, mereka berkembang secara rohani, atau mereka berkembang secara fisik, tapi juga mereka berkembang secara sosial. Mereka dikasihi banyak orang, mereka dikasihi oleh masyarakat, mereka menunjukkan diri sebagai orang-orang atau masyarakat nantinya dalam kehidupan kedewasaan mereka, sebagai orang-orang yang penuh dengan tanggung jawab yang membangun dan menikmati kehidupan itu sesuai dengan sesuatu yang datang dari Tuhan, yang muncul karena sebagai orang yang mempunyai nilai-nilai tinggi terhadap persahabatan, tanggung jawab terhadap lingkungan, memperhatikan sesamanya sebagai ciptaan dan tidak merendahkan dan merontokkan hubungan sosial dengan sesama. Saudara-saudara yang kekasih, kehidupan kekinian kita akan bisa kuat dan kokoh jika kehidupan komunitas masyarakat pun juga kokoh. Kekuatan kuat dan kokoh itu muncul dari diri kita, dari saudara dan saya, dan dikembangkan, ditunjukkan dalam komunitas, dalam keluarga, dalam komunitas. Nah, kalau komunitas kita yang berdekatan itu kuat, maka masyarakat pun jadi bersama seperti itu. Masyarakat sekitar kita kokoh, kuat, dan gilang gemilang, maka sekota pun bisa seperti itu. Satu kota seperti itu, maka satu provinsi, satu negara pun seperti itu. Mari menuju bangsa yang besar, bangsa yang menunjukkan diri sebagai kumpulan orang-orang yang kuat, kokoh karena takut kepada Tuhan. Dan semuanya menyatu di dalam persaudaraan sebagai sesama dalam kemanusiaan. Terpujilah Tuhan, terpujilah Kristus. Amin.